Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu kan, Mahfud MD mengatakan KPU tidak bisa kendalikan Sirekap karena tak paham sistemnya. Secara logika memang iya begitu kan. Kenapa KPU ini kalau memang tidak bisa dipaksakan begitu kan ya. Sampai-sampai ya kalau memang mereka tidak ngerti soal Sirekap karena tidak paham sistemnya begitu kan. Kenapa tidak dipelajari terlebih dahulu lalu kemudian kenapa KPU tidak diajak untuk bisa mengontrol sistem ini begitu. Orang-orang profesor ya yang jujur di situ banyak, yang pinter di situ begitu. Tapi nampaknya sekarang ini diambil menjadi ketua itu orang-orang yang tidak paham sistemnya itu. Mungkin seperti itu begitu. Artinya apa? Artinya bisa saja kejadian-kejadian seperti ini begitu kan ya, sok menjadi ketua misalnya tiba-tiba tidak tahu dalam sistemnya seperti apa begitu kan. Ya, saya berasumsi begini, kalau memang KPU ini bisa dikendalikan pihak ketiga, buat apa? Apa gunanya begitu kan? Ada ketua KPU di situ begitu sebagai bentuk masyarakat demokrasi yang jujur dan adil begitu. Kira-kira seperti itulah logikanya begitu. Maka sampai hari ini saya masih menjadi spekulasi begitu kan ya, bagaimana Sirekap bermasalah, bagaimana dengan si satu yang didapatkan tidak sesuai dengan Sirekap dan sebagainya ya. Inilah yang kemudian yang dipermasalahkan. Wajar kalau masyarakat sekarang itu menggaungkan hak angket di situ begitu kan ya. Hak angket basisnya sih ya disuruh ngurus KPU ya nggak nyambung katanya begitu kan. Pak Mahfud, apakah KPU tidak punya ahli IT ya? Kenapa ngaurnya Sirekap cuma menggelembungkan PSI? Partai lain tidak ada yang digelembungkan. Kenapa suara P3 dicuri, dipindahkan ke PSI? Wah, apa maksudnya begitu kan? Tidak pindah ke partai yang lain. Jadi apa ngaurnya ya? Arahnya ke penambahan suara PSI. Ini komentar dari netizen. Jadi begini. Kasus kemarin ya soal PSI itu bukan digelembungkan sebenarnya begitu kan, tapi mereka ya suara-suara yang tidak sah katanya begitu, yang mengatakan salah input dan sebagainya itu dimasukkan di situ. Yang suara tidak sah itu dijadikan suara sah lalu kemudian masuk kepada PSI. Setelah ditelusuri banyak yang mengatakan bahwa salah input dan sebagainya. Nah ini saya nggak tahu apa penggelembungan apa tidak, tapi yang jelas satu persatu itu sudah mulai terbongkar begitu kan. Jadi makanya di masyarakat itu kan harus memang benar-benar disesuaikan lagi, dicek lagi begitu. Dan sekarang kan tidak ada ya algoritma atau dari KPU sendiri di Sirekap, nilainya kan sudah tidak ada di situ. Bayangkan kalian menitipkan istri dan anak gadis kalian kepada ya laki-laki. Suara rakyat sangat berharga katanya. Iya, memang sangat berharga. Harus diperiksa ini semua komisionernya, di mana tanggung jawab mereka sebagai institusi yang menggunakan uang negara untuk ya pengadaan bermotif korupsi atau rencana kejahatan kecurangan pemilu. Nah, ini yang semestinya kita harus waspadai bahwa kenapa Sirekap hari ini begitu kan, kalau kita berbicara Sirekap tidak sesuai dengan si satu, banyak yang kemudian tidak sesuai di situ. Artinya, dan sekarang kan sudah dihapus, bukan dihapus sebenarnya ya, dinonaktifkan ya, mulai dari tabel perolehan suara dan sebagainya, katanya untuk bisa mencocokkan nanti ya di manual. Secara logika kalau pakai manual ya sah-sah aja begitu kan, untuk melihat ya fakta-fakta yang sebenarnya. Jadi seperti kejadian-kejadian PSI misalnya, di situ memang tidak ada untuk penggelembungan suara, tapi mereka suara yang tidak sah dimasukkan kepada PSI begitu kan. Artinya bukan secara kalkulasi digelembungkan suara orang diambil, tidak begitu kan ya. Jadi ini yang seharusnya kita harus hati-hati. Jangan-jangan yang kemudian suara yang tidak sah dimanapun begitu kan. Jangan sampai ada kejadian-kejadian seperti ini. Sangat-sangat memalukan begitu kepada bangsa kita. Demokrasinya sudah saya kira sudah baik begitu kan ya. Tapi nampaknya sekarang ini mereka belum melihat bagaimana demokrasi dan praktek demokrasi yang ada di dalamnya.
Jadi sampai hari ini masyarakat masih bingung begitu kan ya dalam dalam nuansa-nuansa seperti itu begitu. Saya kira banyak proses dalam demokrasi kita ya sudah gagal, sudah tidak sesuai dengan aturan demokrasi yang ada. Bahkan Pak Mahfud ini menyatakan KPU tak bisa kendalikan Sirekap karena tak paham sistemnya. Kalau tidak paham ya gimana begitu kan? Masa mau menjadi ketua di situ begitu? Bahkan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menilai masalah pada sistem informasi rekapitulasi Sirekap tak bisa diatasi karena KPU sendiri tak memahami sistemnya. Menurutnya perlu ada audit digital forensik terhadap sistem teknologi informasi KPU. Salah satu masalah di KPU menurut saya adalah orang-orang KPU itu tidak ada yang bisa mengendalikan IT-nya di sana. Tidak ada yang bisa mengendalikan karena mereka tidak paham, kata Pak Mahfud MD begitu kan ya. Di satu sisi memang iya begitu banyak yang tidak paham di dalamnya begitu. Menurut Mahfud, server laman Sirekap juga sudah berkali-kali pindah. Ia berpendapat masalah yang terjadi bukan karena kesengajaan KPU, tapi karena ketidaktahuan. Itu ya sudah berpindah lebih dari 10 kali tempat penyimpanan datanya dan sebagaimana itu. Server itu kan sudah ada tanggal sekian berpindah, tanggal sekian ditutup. Tanggal sekian ini data masuk, kalau dikeluarkan lagi lalu masuk lagi, menurut saya KPU itu bukan sengaja. Dia tidak tahu dan tidak tahu menguasai ya teknologi mereka sendiri. Nah, yang saya katakan tadi, apakah tidak tim IT yang kemudian bisa mengontrol dengan ini? Anggaran yang begitu fantastis, apakah hanya sengaja ya dipilih menjadi ketua KPU atau orang-orang komisioner KPU yang tidak paham terkait dengan IT mereka begitu kan? Jadi inilah yang harus kita pahami betul begitu kan ya dalam dalam berdemokrasi. Kalau seperti ini terus ya pemimpin yang kemudian adil jujur ya bisa saja kalah terus mereka. Perlu audit independen, KPU harus berani membuka dirinya kalau mereka jujur. Diaudit saja kan akui, saya tidak menguasai dan tidak bisa mengendalikan karena saya bukan ahli IT. Kan gitu saja. Dia tidak punya ahli IT yang mengendalikan sendiri. Menurutnya audit itu tidak bisa mengaruhi hasil pemilu di 2024. Ia berharap tidak ada lagi peristiwa serupa yang memperlihatkan keugal-ugalan KPU. Audit ini penting agar kedepannya orang tidak ugal-ugalan seperti KPU sekarang. Sudah diperingatkan pelanggaran etik seberapa kali. Itu kan sebenarnya udah secara moral seharusnya sudah mundur lah. Tapi yang mereka nggak mau juga. Mungkin ya terikat kontrak ya untuk tidak mundur. Sebelumnya, Sirekap KPU sejak awal jadi sorotan karena bermasalah. Misalnya data yang disajikan di Sirekap tak sesuai dengan formulir C hasil di TPS. Terkini, grafik tabulasi perolehan suara pemilu di 2024 tak ada lagi Sirekap. KPU mengakui telah menghapus grafik tabulasi suara itu. Pada tampilan Sirekap yang baru, publik hanya diberikan menu akses formulir C hasil yang bisa ditelusuri berdasarkan wilayah pemilihan ya mulai di tingkat provinsi. Warga harus mencari satu persatu TPS yang dituju untuk bisa mengakses foto formulir C. Komisioner KPU Idam Holik menjelaskan grafik tabulasi suara dihilangkan karena ada ketidakakuratan sistem yang digunakan KPU. Ia mengatakan penghapusan grafik data Sirekap dilakukan untuk mencegah prasangka publik. Ketika hasil pembacakan teknologi Sirekap tidak tahu ya kurang akurat dan belum sempat diakurasi ya oleh uploader KPPS dan operator Sirekap KPU di kabupaten kota akan jadi polemik dan ruang publik yang memunculkan prasangka. Ya, gimana untuk melihat hasilnya di situ begitu kan? Kalau kita melihat data secara manual di situ ya saya kira masyarakat juga akan ada kesulitan. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Jangan-jangan yang sudah menang nanti bisa saja kalah. Bisa saja seperti itu begitu kan. Tapi kita tunggu saja begitu nasibnya bagaimana. Karena kalau memang si KPU tidak tahu terkait bagaimana Sirekap bekerja di dalamnya, ya, yang membutuhkan keahlian khusus, jangan dipaksakan ya para komisioner KPU di situ begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.